Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Kedak Senadu Jaya dengan NIM 22030200048 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang GDSS, yaitu Group Decision Support System, dengan mengambil tema yaitu pemilihan atau budget dengan menggunakan metode Borda dan juga AHP. So, tanpa banyak bicara, kita masuk ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan alasan saya kenapa memilih tema laptop budget sebagai studi kasus dalam GDSS ini. Tema pilihan laptop budget dipilih sebagai studi kasus dalam GDSS karena relevansi dan kompleksitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Laptop merupakan kebutuhan vital di era digital, namun keterbatasan anggaran sering terjadi dan mengakibatkan kendala utama bagi banyak pengguna, mulai dari pelajar hingga profesional sekalipun. Proses pemilihannya melibatkan pertimbangan multi kriteria yang kompleks, seperti performa prosesor, kapasitas RAM, penyimpanan, GPU, dan harga terutama, di mana setiap kriteria memiliki bobot berbeda tergantung kebutuhan pengguna GDSS masing-masing, sehingga memungkinkan kelompok seperti tim IT, perusahaan atau keluarga untuk mengevaluasi alternatif secara kolaboratif, menyelaraskan preferensi yang beragam, dan menghindari bias subjektif seperti preferensi merek. Selain itu, tema ini mencerminkan problem nyata yang sering dihadapi secara kolektif, seperti pemilihan laptop untuk karyawan atau institusi pendidikan dengan dana terbatas, sehingga menunjukkan bagaimana GDSS dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan kelompok menjadi lebih efisien, adil, dan berbasis kepada data yang ada. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang penggunaan DSSS ini, di mana di sini terdapat dua metode, yaitu metode AHP dan metode Borda. Di mana di sini kita pertama akan membuat AHP-nya terlebih dahulu untuk mencari nilai CR. Di mana yang pertama yaitu kita akan membuat matriks perbandingan berpasangan yang terdiri dari 5 kriteria seperti pada tabel kriteria di sini. Yaitu yang pertama C1 sebagai prosesor, GPU sebagai C2, harga sebagai C3, storage C4, dan RAM dari C5. Di mana kita juga memiliki 5 alternatif, yaitu A1 sebagai Lenovo IdeaPad 3, Asus VivoBook Go 15 jadi A2, Advanced Work Plus A3, Asus TUF F15 jadi A4, dan Asus ROG Strix G16 jadi A5. Dimana kita kasutnya di sini akan membuat matriks perbandingan berpasangannya yang belum kita normalisasikan, dan itu akan kita buat nanti. Dimana di sini kita lihat data-datanya seperti ini. Di sini datanya saya ambil dari patokan tugas sebelumnya, dan juga ada data dari e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, di mana kriterianya sesuai dengan kriteria di sini. Datanya seperti ini dengan total, dan juga total menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat normalisasi matriks, di mana dari data hasil tadi sini itu akan kita buat seperti di sini, di mana tersebut ada rumusnya seperti ini, di mana rumusnya adalah C3 per C28, di mana nilai C1 ketemu C1 kita akan bagi totalnya dengan total semua kolom tersebut. Nah, sini terlihat yaitu C1 ketemu C1 dengan nilai 1. Kemudian kita akan bagi dengan nilai 7. Kita enter dan kita hasilnya seperti ini. Nah, kita tarik saja nanti. Nah, apabila hasilnya sesuai, maka setiap kolom akan menilai dengan nilai 1. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan kepada penentuan nilai P vektor, bobot, dan juga eigenvalue. Di mana untuk rumus P vektor sendiri seperti ini, yaitu hasil dari setiap baris kita jumlahkan semua. Dari sel C12 kita jumlahkan sampai dengan G12, dan kita enter. Kemudian hasilnya muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya seperti biasa kita tarik saja ke bawah agar hasilnya muncul. Kemudian untuk rumus bobotnya sendiri, karena kriterianya berjumlah 5, maka nilai dari P vektor kita bagi dengan 5, sehingga ketika tekan akan muncul hasil seperti ini, itu 0,1514. Dan kita biasa tarik saja, akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mencari nilai eigenvalue. Nah, contohnya seperti pada untuk eigenvalue C1, rumusnya adalah yaitu nilai D21
di 21 yaitu adalah nilai dari bobot, kita kali dengan C8. C8 tersebut adalah total dari penjumlahan kolom matriks perbandingan pasangan yang belum dinormalisasi. Kemudian kita enter saja, muncul hasilnya seperti ini. Kemudian seperti biasa kita tarik saja langsung ke bawah, sehingga total pada setiap kolom vektor berjumlah dengan 5 sesuai dengan jumlah kriteria banyaknya yaitu 5, bobot ini 1, dan eigenvalue dengan nilai 5,1361. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari nilai CR, di mana yang pertama kita akan nilai C nya dulu dengan rumus seperti ini, yaitu total eigenvalue kita kurang 5 karena kriterianya berjumlah 5. Kemudian kita bagi 5 kurang 1, yaitu total jumlah kriteria kita kurang 1. Kemudian kita enter dan akan muncul hasil seperti ini. Nah, soalnya di sini adalah nilai RI, di mana nilai RI sudah ditentukan sebelumnya karena kita memiliki 5 kriteria, sehingga totalnya adalah 1,12. Nah, untuk terakhir yaitu nilai CR-nya, kita bagi saja CI, kita bagi dengan nilai RI. Terlihat? Dan kita enter, kan hasilnya adalah 0,0304. Di mana untuk kita mau konsisten atau tidaknya nilai CR, di mana jika nilai CR lebih kecil dari 0,1, maka nilai CR tersebut dinyatakan konsisten. Sehingga terlihat di sini yaitu nilainya 0,0304, sehingga nilai CR tersebut konsisten. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke pembuatan AHP untuk masing-masing kriteria. Di sini kita lihat sudah ada sheetnya, di prosesor, GPU, harga, storage, RAM. Dan kita bahas yang pertama itu prosesor, dimana di sini untuk prosesor sendiri untuk penentuan nilai AHP kriterianya kita tidak perlu mencari eigenvalue. Nah, yang pertama kita tentu saja kembali membuat matriks perbandingan berpasangan dengan nilainya seperti ini. Kemudian kita memperoleh total masing-masing dari jumlah setiap kolom seperti 12, 12, 7, 4,1667 dan 2,24. Kemudian kita normalisasikan seperti rumus sebelumnya sehingga memperoleh nilai seperti ini. Kita lihat saja. Kita lihat rumusnya yaitu nilai A1 ketemu A1 kita bagi dengan jumlah total dari A1. Kita enter. Yang biasa kita tarik saja semua. Nah, untuk totalnya, untuk mengecek apakah sesuai atau tidak, kita sum. Dan untuk sum ini karena sifatnya manual, kita sum satu-satu saja per kolom. Nah, saat kita enter nilainya adalah 1, maka normalisasi matriknya itu berhasil. Nah, untuk selanjutnya itu pencarian nilai P vektor dan juga bobot. Dimana untuk P vektornya pada prosesor rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu sum pada setiap baris dan setiap kolom. Seperti ini dari C16 kita sum sampai dengan G16. Kita enter. Hasilnya seperti ini. Kita sum satu-satu karena rumusnya tidak bisa otomatis, dan untuk bobotnya sama, yaitu dengan bobot yaitu hasil dari P vektor A1 kita bagi dengan nilai ini. Itu total dari P vektor sehingga nilainya 5. Sehingga peroleh bobot itu 0,0815. Nah, kita share saja sehingga bobotnya bertotal menjadi 1, sehingga terlihat karena bobotnya 1 berarti bobot tersebut cocok. Kemudian untuk GPU sama juga, kita buat matriks perbandingan perpasangannya terlebih dahulu dengan data seperti ini. Kemudian untuk normalisasi matriksnya seperti ini, datanya dengan juga rumusnya sama. Seperti ini juga rumusnya, yaitu C5 yaitu A1 ketemu A1 kita bagi dengan total jumlah dari kolom A1 yaitu 16. Untuk di sini di GPU. Kita enter saja. Kita tarik nanti sehingga ketika kita nanti sum hasilnya akan 1 seperti ini. Nah, untuk selanjutnya adalah pencarian P vektor dan bobot. Seperti yang saya terangkan, untuk AHP masing-masing kriteria kita tidak perlu mencari eigenvalue CR, CI pun yang lainnya. Untuk P vektor sama, yaitu sumnya di sini. Kita klik saja.
benar. Berikutnya adalah bobotnya sama seperti pada prosesor, yaitu nilai P vektor A1 kita bagi dengan total jumlah P vektor yaitu 5. Dan kebetulan juga sesuai dengan jumlah kriterianya yaitu 5. Sangat cocok. Bagi, kita tarik ke bawah sehingga hasilnya 1. Untuk harga juga sama. Kita buat matriks perbandingan pasangan terlebih dahulu. Masih isi matriksnya dengan rumus yang sama. Dan juga untuk sumnya bagian total sama, yaitu total dari 1 kita tambahkan. Dan untuk P vektor dan bobot kurang lebih juga rumusnya sama. Karena kebetulan total jumlah kriteria saya ada 5, jadi saya buat 5 sheet yang sama. Sehingga untuk memudahkannya nanti saya akan copy tabelnya dan saya letakkan pada format cell yang sesuai. Seperti contoh kita copy ini, kita taruh nanti ibaratkan ini di sheet selanjutnya dengan fungsi yang sama, maka rumusnya akan sama. Sehingga kita hanya perlu pada mengganti pada bagian matriks perbandingan berpasangannya. Kita lanjut ke storage. Storage juga sama dengan membuat matriks perbandingan pasangan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan matriks, kemudian mencari nilai P vektor dan juga bobot. Sebenarnya adalah yang terakhir adalah RAM. Rumusnya sama juga. Kita buat matriks perbandingan pasangan terlebih dahulu, kemudian kita normalisasikan. Rumusnya juga sama, yaitu A1 kurung 1 kita bagi dengan total jumlah dari kurung 1. Kita enter saja dulu. Dan untuk juga P vektor sama dengan itu menjumlahkan dari baris A1. Dan untuk bobotnya juga sama, yaitu nilai A1 P vektor kita bagi dengan total jumlah P vektor. Selanjutnya kita ke bagian hasil, di mana hasil matriks skor alternatif di C1 ketemu 1 kita ambil dari nilai itu pada nilai prosesor, yaitu ini kita ambil bobotnya, sehingga kita hanya perlu mencari nilai P vektor dan bobot pada setiap kriteria. Sini kita ambil bobotnya, kita copy dan kita bawa ke sini. Mana A1 ketemu C1, yaitu kita ambil dalam bobot prosesor. Untuk C2, kolom C2 kita ambil pada bobot GPU. Kemudian untuk C3 kita ambil di harga. Kemudian C4 kita ke storage, kita ambil bobotnya ini. Dan kemudian C5 kita ke RAM, kita ambil bobotnya ini juga. Kita buatkan seperti ini. Dengan bobotnya kita ambil dari AHP sebelumnya, yaitu bobotnya yang ini. Bobot C1 0,1514, C2 0,0866 dan seterusnya. Kita bawa ke sini. Nah, untuk penurunan hasil akhirnya pada seperti contoh Lenovo IdeaSlimPad IdeaPad Slim 3 ini, rumusnya adalah nilai C1 ketemu dengan A1, seperti contoh 0,815 kita kali dengan nilai bobotnya. Kemudian kita enter, muncul hasilnya. Kita tarik bawah terlebih dahulu, dan kemudian kita tarik ke samping. Kemudian di sini terdapat kolom skor, di mana kolom skor ini adalah jumlah dari baris-baris yang ada di sini. Seperti contoh untuk Lenovo IdeaPad Slim 3 itu kita jumlahkan dari C1 sampai C5, maka akan muncul hasilnya. Ini kita sum manual saja. Nah, untuk perankingannya kita menggunakan rumus rank dengan kita mengambil perankingan dari nilai skor sehingga muncul rankingnya. Kemudian kita tarik saja ke bawah, maka akan muncul semua hasil rankingnya, di mana pemenangnya di sini yaitu Asus ROG Strix G16. Nah, itu selanjutnya adalah metode Borda. Nah, metode Borda ini sedikit bisa dibilang
sedikit gampang. Dimana di sini kita ada rank. Kita buat rank 1 dari 3, 4, 5 dengan jumlah alternatifnya itu 5, dimana poin borda adalah rumus dari n, yaitu total alternatif seperti 5 kita kurang dengan 1, sehingga untuk ranking 1 kita memperoleh 4 poin, ranking 2 3 poin, ranking 3 2 poin, ranking 4 1 poin, dan ranking 5 0 poin. Ibaratnya untuk seperti ini rank 5, yaitu rank 5 kita kurang dengan 5 sehingga memperoleh nilai 0. Untuk rank 1 5 dikurang 1 sehingga kita memperoleh poin 4. Nah, sini yang pertama itu bobot C1. Bobot C1 ini kita ambil dari ini, yaitu bobot pada kriteria prosesor. Kita bawa ke sini, kemudian kita rankingkan dengan rumus rank seperti biasa, yaitu pada bobot C1. Nah, untuk penentuan poinnya kita manualkan saja mengikut pada hasil poin borda di sini. Dimana seperti contohnya ranking kita di sini mendapatkan ranking 4. Ranking 4 memperoleh 1 poin. Kita tulis di sini 1, ranking 4 juga memperoleh 1 poin. Ranking 3 kita memperoleh 2 poin seperti pada tabel. Ranking 2 memperoleh 3 poin dan ranking 1 memperoleh 4 poin. Begitupun seterusnya. Untuk bobot C2 kita ambil pada GPU, C3 kita ambil pada bobot di harga, C4 kita ambil di storage, dan C5 kita ambil terakhir di RAM. Dan perankingannya sama, menggunakan rumusnya sama, dan poin borda juga kita ambil dari poin di sini. Dan selanjutnya adalah total borda. Di sini total borda terlihat yaitu penjumlahan pada setiap poin borda yang kita buatkan. Seperti contoh seperti di sini. Sehingga ketika kita enter, muncul total poinnya. Nah, untuk rank borda sendiri rumusnya sama, kita menggunakan rumus rank di mana nilainya diambil pada total borda di sini. Sehingga kita memperoleh rankingnya, kita tarik ke bawah, dan juga dengan demikian hasil semua ranking sudah terlihat, di mana pemenangnya tetap yaitu Asus ROG Strix G16, baik menggunakan metode AHP maupun metode borda. Oke, sekian yang saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.